Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan tentu juga bergerak. Tetapi, apakah gerakan tumbuhan sama dengan gerakan manusia dan hewan? Bagaimana sebenarnya gerak tumbuhan itu? Mari kita simak video berikut ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA semua, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Tuti dalam pelajaran IPA. Kali ini Ibu akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan ini, kalian dapat menjelaskan gerak tumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi jenis-jenis gerak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Gerak pada tumbuhan berdasarkan arah datangnya rangsangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak eksionom. Gerak endonom adalah gerak yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak ini bersifat spontan dan pada umumnya tidak disebabkan atau tidak diketahui rangsangan luarnya. Contohnya adalah gerak pada sitoplasma. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Nah, untuk gerak ini adalah gerak karena berkurangnya kadar air pada bagian tumbuhan yang menyebabkan pengurutan yang tidak merata. Contohnya saja adalah keringnya tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan yang kulitnya bisa terbuka sendiri ketika sudah kering, ya. Gerak eksionom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak eksionom terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gerak tropisme, yang kedua adalah gerak taksis, dan yang ketiga adalah gerak nasti. Kita bahas yang pertama, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tropisme terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah ketika tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya sehingga tubuhnya akan membelok ke arah datangnya cahaya tersebut. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya tarik bumi, ya. Jadi ketika akar tumbuh itu akan menuju ke pusat bumi sehingga disebut dengan geotropisme positif, dan ketika daun atau batang tumbuh akan menuju ke atas itu disebut dengan geotropisme negatif. Dan yang ketiga adalah hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan berupa air. Contohnya adalah gerak akar tumbuhan yang mencari air. Yang keempat adalah gerak tikmotropisme. Tikmotropisme di sini adalah gerak tropisme yang disebabkan karena sentuhan. Ya, contohnya di sini adalah gerak sulut tanaman yang melilit pada batang kayu, ya, ketika ada di sekelilingnya.
Ya, contohnya saja adalah pada tanaman-tanaman merambat, misalnya mentimun, kacang, ya, dan lain-lain. Yang kelima adalah kemotropisme. Nah, untuk kemotropisme berarti gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah menempelnya serbuk sari ke kepala butik dan serbuk sari tersebut akan menuju ke sel telur. Gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dibagi menjadi yang pertama fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah Euglena viridis yang mendekati cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan kimia. Contohnya adalah pergerakan spermatozoid bergerak menuju ke sel ketamin betina, ya, di archegonium di sini karena adanya zat kimia berupa protein. Gerak esionom yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ada beberapa macam. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya adalah gerak pada bunga putri malu. Ketika kita menyentuh bunga putri malu, maka daunnya akan menutup atau mengatur. Yang kedua adalah gerak niktinasti. Nah, niktinasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan siang dan malam hari. Contohnya adalah gerak daun lamtoro yang akan mengatup atau menutup pada saat malam hari dan akan membuka kembali pada saat siang hari. Ketiga adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 pada saat siang hari atau pada saat jam 4 atau sore hari. Yang keempat adalah termonasti. Nah, termonasti di sini gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu, ya, rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada saat musim semi karena suhunya hangat. Yang kelima adalah nasti kompleks. Ya, ini adalah gerak nasti pada tumbuhan yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu rangsangan, tetapi ada beberapa rangsangan yang sekaligus pada tumbuhan tersebut. Contohnya adalah ada suhu, ya, lalu ada cahaya. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan. Nah, dari penjelasan tersebut tentu kalian sudah mengetahui bahwa di sekeliling kita, baik itu hewan dan tumbuhan, tentu bergerak. Dan ternyata gerak tumbuhan itu berbeda dengan gerak hewan dan manusia, ya. Nah, kalian sekarang dapat mengidentifikasi, ya, di sekeliling kalian tentunya ada berbagai macam tumbuhan. Coba kalian cek dan identifikasi gerak-gerak apa saja yang ada di sekitar kalian, ya. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat pada pembelajaran kali ini, dan Ibu harapkan kalian dapat memahami pembelajaran melalui video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.